Reksadana sendiri adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokasi untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu: pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal; kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek; dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Jenis-jenis reksadana. Secara umum, jenis reksadana terbagi menjadi 4, yakni reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. 1. Reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dalam masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposit, deposito berjangka, certificate of deposit, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, SBI, surat berharga pasar uang, SBPU, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuan untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal, risikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. 2. Reksadana pendapatan tetap fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuan untuk menghasilkan tingkat pengembangan yang stabil, risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang, reksadana campuran, atau balance mutual funds. Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuan untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. 4. Reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuan untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Keuntungan berinvestasi di reksadana. Investasi reksadana mendapatkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Di market Bareksa, sejumlah produk reksadana bisa dibeli dengan modal hanya dengan 100.000, bahkan ada produk yang minimum pembelinya 50.000 saja. Cek daftar produknya di melalui reksadana akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diversifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. Dengan kata lain, investasi dilakukan pada berbagai produk investasi seperti saham, obligasi, deposito sesuai dengan kebijakan masing-masing jenis reksadana yang dikelola. Melalui reksadana pula, investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal, seperti berinvestasi pada saham. Dalam hal menentukan saham-saham apa yang baik dan untuk dikoleksi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.
Hal tersebut memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus yang tidak semua investor memiliki. Dengan berinvestasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk menentukan kinerja investasinya, sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal mengelola risiko berinvestasi di reksadana. Seperti halnya wadah investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang risiko. Contohnya, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga diri efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana. Ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Adapun risiko likuiditas adalah risiko menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi. Jika sebagian besar investor reksadana melakukan redemption, penjualan kembali atas unit-unit yang dimiliki. Kondisi seperti ini dapat berpeluang membuat manajer investasi kesulitan dalam hal menyediakan uang tunai atau redemption tersebut.